Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ragaistino dari kelas 10 MIPA 4 absen 29. Sekarang saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian saya yang berjudul Tingkat Keaktifan Siswa Saat Pembelajaran Daring di SMA Negeri 8 Malang. Studi kasus yang saya lakukan yaitu kepada siswa kelas 10 di SMA Negeri 8 Malang. Kita masuk ke bab pertama, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dimulai sejak tahun 2020, dunia ini sedang dilanda penyakit atau wabah yang bernama COVID-19. Sejak wabah itu memasuki Indonesia, segala aktivitas yang kita lakukan harus dilaksanakan di rumah, mulai dari pendidikan, perkantoran, dan aktivitas lainnya harus dilakukan di rumah. Demi tidak menambah penularan COVID-19, bahkan sekolah pun terpaksa dilakukan secara online atau daring agar tidak terpapar virus tersebut. Para siswa yang seharusnya mencari ilmu di sekolah kini harus melaksanakan di rumah secara daring. Pembelajaran melalui daring ini membuat siswa-siswi mengalami culture shock karena mereka belum terbiasa dan harus beradaptasi dalam melakukan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, sekolah menyarankan siswanya untuk menggunakan aplikasi pendukung dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, Edmodo, ataupun aplikasi atau web yang dibuat sekolah untuk mendukung pembelajaran online. Di saat melaksanakan pembelajaran daring, tidak semuanya berjalan lancar. Mereka juga memiliki kendala saat pembelajaran daring seperti jaringan tidak stabil, kuota tidak mencukupi, malas dalam belajar, bosan di rumah, tugas yang menumpuk, belum kenal akrab dengan temannya, dan masih banyak kendala lainnya. Pada saat pembelajaran berlangsung, banyak murid yang kurang aktif atau bahkan tidak aktif sama sekali dalam belajar. Banyak dari mereka yang mungkin masih malu dalam mengeluarkan suara atau menyalakan kamera di saat melakukan meeting dengan gurunya. Banyak juga guru yang kesal ketika muridnya tidak ada yang menjawab pertanyaan yang guru berikan, atau ketika murid diperintahkan untuk menyalakan kamera tetapi tidak ada satupun yang menyalakan. Bahkan ini terjadi di sekolah peneliti yaitu SMA Negeri 8 Malang. Oleh karena itu, saya mengambil judul yaitu Tingkat Keaktifan Siswa Saat Pembelajaran di SMA Negeri 8 Malang sebagai judul penelitian saya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah saya buat menjadi dua. Yang pertama, apakah tingkat keaktifan siswa saat pembelajaran daring tergolong tinggi? Lalu yang kedua, apakah ada pengaruh kurang aktifnya siswa saat belajar terhadap kualitas belajar mereka? Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa saat pembelajaran daring. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kurang aktifnya siswa saat belajar terhadap kualitas belajar mereka. Selanjutnya manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pola interaksi sosial yang terjadi di SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak SMA Negeri 8 Malang. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses aksi atau tindakan dan reaksi atau membalas tindakan yang dilakukan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam Masionis dikutip dari www.yuksinau.id. Sedangkan dari referensi lain, interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang menciptakan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembuatan struktur sosial. Hasil interaksi sangat bergantung pada nilai dan arti serta interpretasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat dengan interaksi ini. Dalam Astrid S. Susanti dikutip dari www.yuksinau.id. Yang kedua ada culture shock. Culture shock atau gegar budaya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan terkejut, gelisah, keliru yang dirasakan apabila seseorang bersentuhan dengan kebudayaan yang berlainan sama sekali.
seperti kita berada di negara asing. Perasaan ini timbul akibat adanya perbedaan dan kesukaran dalam beradaptasi dengan budaya baru. Gegar budaya dapat mencakup aspek yang ada di kehidupan sehari-hari seperti makanan, cara berpakaian, harga barang, dan lain-lain. Semakin berbeda budayanya, semakin parah efek yang ditimbulkan. Dikutip dari www.binus.ac.id. Dari referensi lain, menurut Adler mengemukakan bahwa culture shock merupakan reaksi emosional terhadap perbedaan budaya yang tak terduga dan kesalahpahaman pengalaman yang berbeda sehingga dapat menyebabkan perasaan tidak berdaya, mudah marah, dan ketakutan akan ditipu, dilukai, ataupun diajukan. Dikutip dari www.binus.ac.id. Kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat data hasil studi pada semester yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner keaktifan belajar. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi skala keaktifan belajar yang berbentuk skala angka. Skala keaktifan belajar ini disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar dari Frentzen dalam Surya Brata tahun 2006, yaitu adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran, dan adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini diadakan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Maret 2021. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakan dalam waktu yang seefisien mungkin. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan sebagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini, namun tidak akan dipakai semuanya dalam penelitian ini mengingat minimnya waktu dan biaya peneliti. Oleh karena itu, dipergunakan teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan peneliti. B. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Data tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan Google Form. Teknik sampling ini dipandang peneliti dapat mempermudah pemilihan sampel secara acak namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat berpengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat rata-rata nilai rapor siswa pada semester akhir yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner game online dan kuesioner motivasi belajar. Angket kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Karena banyaknya responden dalam penelitian ini, maka angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah item kuesioner tertutup, di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang disediakan bergantung pada pemilihan peneliti, sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan paling tepat dengan yang dialaminya. Kuesioner penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dengan sudut pandang peneliti, sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik atau inferensi. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik deskriptif. A. Tendensi sentral. Pengukuran yang termasuk mengukur tendensi sentral adalah sebagai berikut. 1. Modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. 2. Median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. Yang ketiga, mean adalah rata-rata skor dari data yang ada. Kita masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Yang pertama, tingkat keaktifan siswa saat pembelajaran daring. Pembelajaran daring memang sudah diterapkan saat pandemi COVID-19 masuk di Indonesia. Banyak sekali kendala dan keluh kesah siswa saat melaksanakan pembelajaran daring, seperti kurang aktif siswa saat pembelajaran daring. Berbeda dengan pembelajaran luring. Ketika luring, siswa akan bertemu langsung dengan guru dan teman-temannya, sehingga mereka bisa langsung aktif ketika pembelajaran. Tetapi pada saat pembelajaran daring, mereka tidak bertemu langsung, sehingga mereka tidak langsung aktif saat pembelajaran daring. Berdasarkan data yang kami peroleh dari lapangan menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa saat pembelajaran daring di SMA Negeri 8 Malang tergolong tinggi. Karena berdasarkan hasil data yang didapat dari angket yang disebar menunjukkan persentase tertinggi sebesar 60%. Dan persentase kategori sedang dan rendah memiliki besar yang sama, yaitu 20%. Berikut ini diagram hasil jawaban dari responden, yaitu 60% menjawab iya dan 40% menjawab tidak. Kemudian pengaruh kurang aktifnya siswa saat pembelajaran daring. Culture shock atau gegar budaya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan terkejut, gelisah, keliru yang dirasakan apabila seseorang bersentuhan dengan kebudayaan yang berlainan sama sekali, seperti kita berada di negara asing.
Perasaan ini timbul akibat adanya perbedaan dan kesukaran dalam beradaptasi dengan budaya baru, agar budaya dapat mencakup aspek yang ada di kehidupan sehari-hari seperti makanan, cara berpakaian, harga barang, dan lain-lain. Semakin berbeda budayanya, semakin parah efek yang ditimbulkan. Karena mengalami culture shock, siswa yang melakukan pembelajaran daring akan seketika berubah berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Ketika pembelajaran daring berlangsung, memang banyak dari siswa-siswa yang kurang aktif. Biasanya bentuk-bentuk kurang aktif siswa saat pembelajaran daring seperti tidak menyalakan kamera, tidak memberi respon kepada guru, dan lain-lain. Dari hasil data yang kami dapatkan, dari pertanyaan apakah kurang aktif saat pembelajaran mempengaruhi kualitas belajarmu, menunjukkan bahwa 80% menjawab iya dan yang menjawab tidak sebanyak 20%. Artinya, sebagian besar siswa berpendapat jika aktif saat belajar mempengaruhi kualitas belajar mereka. Berikut ini diagram hasil respon dari pertanyaan tersebut. Sebanyak 80% menjawab iya dan 20% menjawab tidak. Dan ini adalah tabel hasil data dari yang saya dapat. Opsi saya memberikan 3 jawaban, yaitu ya, kadang, dan tidak. Jawaban iya saya beri kode 3, dan jawaban kadang saya beri kode 2, dan yang tidak saya beri kode 1. Dari 5 responden yang saya dapat mendapatkan jumlah jawaban total yaitu 116. Responden pertama total mendapatkan jawaban 24, responden kedua sama 24, responden ketiga 24 juga, responden keempat 23, dan responden kelima 21. Jadi totalnya 116. Nilai terendah yaitu 21, nilai tertinggi 24. Jarak pengukuran yaitu 3. Kategori tinggi yaitu 24 sampai 25, kategori rendah 22 sampai 23, kategori sedang 20 sampai 21. Kebalik. Kategori sedang 22 sampai 23, kategori rendah 20 sampai 21. Frekuensi yang menjawab iya yaitu sekitar 60%, dan yang menjawab tidak yaitu 20%, dan yang menjawab terkadang yaitu 20%. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan hasil data yang kami dapatkan dari angket yang disebarkan ke beberapa siswa kelas 10 di SMA Negeri 8 Malang, ternyata tingkat keaktifan saat pembelajaran daring tergolong tinggi, yaitu sebesar 60%. Juga dari hasil data yang kami dapatkan dari pertanyaan rumusan masalah kedua, 80% menjawab iya dan 20% menjawab tidak. Jadi, kesimpulannya, keaktifan siswa selama pembelajaran daring, khususnya kelas 10 di SMA Negeri 8 Malang, tergolong tinggi. Begitu juga dengan pengaruhnya, yaitu aktif saat belajar dengan kualitas belajar mereka. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa aktif saat belajar mempengaruhi kualitas belajar mereka. Saran saya, seharusnya laporan hasil penelitian ini bisa lebih baik lagi, yaitu dengan menambahkan jumlah responden lebih banyak lagi. Dan juga saya menyarankan untuk yang ingin membuat angket, saya menyarankan lebih baik menggunakan Google Form, karena itu sudah jelas penggunaannya. Google Form karena sangat mudah membuat dan menyebarkannya. Kemudian daftar pustaka. Yang terakhir ada pertanyaan skala Likert. Yang pertama, jadi ada 10 pertanyaan yang saya buat di pertanyaan skala Likert saya. Yang pertama, apakah kamu malas ketika pembelajaran daring? Kedua, apakah kamu setuju dengan pembelajaran via VC? Yang ketiga, apakah kamu aktif saat pembelajaran daring? Yang keempat, apakah kamu
bosan dengan pembelajaran daring? Yang kelima, apakah kamu mengalami kendala jaringan saat pembelajaran daring? Dan yang keenam, apakah kamu bisa memahami materi yang diberikan saat pembelajaran daring? Dan yang ketujuh, apakah menurutmu aktif saat pembelajaran daring mempengaruhi kualitas belajarmu? Yang ke-8, apakah kamu lelah dengan banyaknya tugas yang diberikan saat pembelajaran daring? Yang ke-9, apakah kamu selalu menyalakan kamera saat pembelajaran VC berlangsung? Dan yang terakhir, apakah kamu selalu hadir dan mengerjakan tugas tepat waktu saat pembelajaran daring? Ya, jadi itu tadi presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.